Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini kami eh, akan melakukan supervisi dari proses coaching yang kami gunakan sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Di sini saya berperan sebagai observer. Saya Heni Minarti, kemudian ada sebagai coach Pak Wahyu Setianing Nugroho, kemudian sebagai kunci ada Bu Aryani. Baik, kita mulai. Pak Wahyu sebagai coach ya. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu ini. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah baik, Bu ini. Oke, alhamdulillah. Uh, Baik, kesempatan sore hari ini saya ingin melakukan praobservasi sebelum nanti Pak Wahyu melakukan coaching dengan Kuci ya. Baik, di sini kita mau sepakati dulu Pak Wahyu untuk rubrik yang nanti akan saya gunakan ketika mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Wahyu. Jadi nanti ketika panjenengan melakukan coaching, saya akan melihat bagaimana proses coaching yang Bapak lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti Pak Wahyu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada kucinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Kuci nanti merespon atau menanggapi pertanyaan yang Pak Wahyu sampaikan. Begitu, apakah bisa disepakati Pak Wahyu? Bisa, Bu ini. Oke. Nanti saya akan melihat itu dan jangan lupa nanti ketika melakukan coaching, jangan lupa untuk prinsip coachingnya. Ya, kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi kunci. Begitu. Saya akan masuk pertanyaan yang pertama, Pak Wahyu. Jadi nanti ketika jenengan melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembang, Bu, dari kemampuan coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh person, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan. Iya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu ini. Oh iya, kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa, Pak Wahyu? Jadi tadi ada kompetensi yang spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga nanti coaching yang nanti saya melakukan coaching super coaching yaitu dapat menggali solusi-solusi dari permasalahan yang coaching alami, Bu. Oh iya, jadi begitu nanti Pak Wahyu ingin Koci bisa menemukan solusinya begitu ya. Betul. Untuk langkah-langkah pemecahan masalahnya. Yeah. Nah, baik untuk selanjutnya ini sebagai pembuka Pak Wahyu nanti silahkan melakukan coaching dengan coachingnya dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi dan saya akan melihat sesuai rubrik yang tadi sudah saya sampaikan. Begitu Pak Wahyu, yeah. Monggo untuk waktu selanjutnya saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Aryani. Selamat siang, Pak Wahyu. Ya, ini Bu Aryani. Baru repot enggak? Oh, Pak Wahyu baru repot enggak nih? Tidak, ini malah saya tumben nih, kenapa nih Bu Aryani kok tiba-tiba ini mau
ada yang diomongkan dengan saya ini buat ini. Iyalah, mau curhat. Oh Pak Wahyu iya, sehat toh? alhamdulillah sehat Bu. Kemarin belum sehat, sekarang sudah sehat. Ini loh Pak, saya tuh mau curhat. Jadi sebenarnya ada beberapa masalah gitu sekarang dalam berjalan anak-anak saya itu ada yang ini Pak Wahyu, yang kayak kecanduan game online. Kecanduan game online dari ini Bu. Permasalahan Ibu hari. Iya, jadi karena memang ya, jadi itu mempengaruhi segalanya Pak. Anak jadi malas belajar, konsentrasi di pembelajaran itu juga berkurang, jadi banyak keluhan. Guru itu banyak keluhan ke saya. Oke, berarti ini permasalahan yang dihadapi Ibu Aryani terhadap siswa-siswinya yang tadi disampaikan Bu Aryani adalah mengalami kecanduan game online. Baik Bu Aryani, sebelumnya berarti tujuan kita pada pertemuan ini itu apa ya Bu yang ingin Ibu Aryani tujuan kita ini Bu? Ya, saya punya tujuan bahwa ya tujuannya itu biar saya itu bisa paling tidak anak itu nanti dapat pelan-pelan ya, pelan-pelan itu kembali bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran dan tidak lagi mengutamakan yang namanya game. Ya, game terutama game online gitu. Jadi lebih fokus ke pembelajaran. Lebih fokus ke pembelajaran. Oh ya Bu Aryani. Jadi Bu Aryani jadi ingin bisa mendapat solusi dari permasalahan Bu Aryani sehingga anak tadi yang kecanduan game bisa lebih kembali fokus dalam pembelajaran ya Bu ya. Ini berarti tujuan kita melakukan percakapan ini ya Bu. Lalu saya sebelumnya saya tanya ini Bu, pertanyaan apa itu Bu yang Bu Aryani miliki untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan yang tadi telah disampaikan Bu Aryani ini. Iya, kesempatan jadi, yang Ibu miliki agar membenahi siswa solusi ini Bu. Iya Bu. Langkah-langkah. Ya, langkah-langkah Ibu. Iya Bu. Iya, jadi sebenarnya sudah beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama, anak itu pendampingan konseling ya, pendampingan konseling sejak kapan anak tersebut itu kecanduan game online seperti itu, kemudian alurnya tidak hanya dengan guru yang dirugikan, tapi kemudian alurnya juga ke BK, kemudian panggilan orang tua itu juga sudah. Jadi sudah kami komunikasikan secara bersama bahwa bagaimana mengatasi anak tersebut agar tidak kecanduan game online. Karena kalau game online itu kan pakai duit ya Pak. Nah itu kan juga berarti kan orang tua itu juga kan menyediakan. Nah dari situ ya makanya dari situ akhirnya saya punya inisiatif. Ini orang tuanya tahu nggak itu? Jangan-jangan hanya memberi sangu tapi tidak tahu manfaat uang sakunya itu buat apa. Oh ya. Jadi Berarti kami komunikasikan bersama. Komunikasi bersama dengan semua pihak ya Bu. Dari ada jadi bukan hanya saya satu. Betul guru. Ya. Tadi juga ada tadi jelaskan Bu Aryani sampaikan ada bantuan dari guru BK ya Bu, guru BK. Ya. Dengan mungkin tadi juga mendatangkan orang tua ya untuk solusi ya. Yang tadi Ibu sampaikan mungkin. Iya. Saya tambahi Bu. Lalu yang hambatan gangguan apa yang mungkin dialami Bu Aryani dalam mengatasi permasalahan yang Ibu Aryani alami?
untuk mencapai tujuan agar anak didik Bu Aryani itu tidak menjadi kecanduan. Ya terlepaslah dari kecanduan game online Ibu, hambatan-hambatannya atau gangguan. Iya. Jadi anu Pak, kadang orang tua itu kalah sama anaknya. Oh ya, ada Jadi masih malah kalah ya Bu ya anak ini. iya kalah sama anaknya gitu. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi kadang orang tua tetap ngasih uang gitu kan. Hmm. Akhirnya anak kan masih bebas meskipun ya paling tidak di sekolahan kami saling bekerja sama sudah sedikit banyak berkurang. Mereka fokusnya misalnya kita membuat perjanjian gitu ya. Oke, atau pembelajaran ini tidak boleh pegang HP, HP-nya taruh di meja. Kita sudah melakukan seperti Hmm. itu. Tapi manakala istirahat mereka melakukan game online lagi. Lah ternyata telisik punya telisik orang tua meskipun sudah dipanggil dan sudah tahu, ternyata orang tua tetap memfasilitasi agar anak itu bisa beli token game online gitu, Oh Pak. ya, ya ya Bu ya. Oh berarti tadi saya tangkap dari permasalahan Ibu solusi hambatan dari solusi yang ingin Bu Aryani tuju itu karena orang tua tadi ada malah kalah ya Bu. Orang tua malah kalah. Iya, Biasanya itu orang tua malah mensupport mengasihkan uang kepada putra putrinya iya. itu malah untuk tahunnya itu mungkin untuk jajan tapi jajannya jajan game online Nah, untuk biayai iya. biasanya untuk beli-beli apa itu ya di item gamenya itu yang mahal-mahal itu Bu. Iya token itu Nah, ya. tokennya. Nah, sekarang Bu saya tanya Ibu Aryani, apa rencana Ibu dalam atau strategi yang Ibu Aryani lakukan untuk mengatasi tadi ada orang tua, jadi kasusnya ini di orang tua, Bu. Kalau guru BK kan seperti yang Bu Aryani tadi sudah bekerja sama, mungkin HP-nya disita dulu, nanti pulang sekolah dikembalikan. Nah, ini strategi yang Bu Aryani lakukan untuk mengatasi Pak Al eh, agar orang tua itu tidak malah mendukung anaknya, malah bahasanya malah ada yang kalah dengan anak putranya itu, Bu, putra putrinya. Iya, Pak. Selama ini memang sudah ada catatan untuk panggilan orang tua ya. Kemudian pada saat orang tua tahu oh anaknya permasalahannya hanya itu dan mereka mendukung, itu yang sebenarnya buat kami repot. Nah, Hmm. akhirnya saya Ya. mencoba mensiasati pada saat jam istirahat tuh anak-anak karena orang tuanya kan sudah angkat tangan itu, Pak. Oh, Jadi kami mensiasati, ya kami mensiasati di jam istirahat sholat duhur itu mereka wajib melakukan sholat berjamaah di sekolahan dan hmm, memiliki catatan di gitu. absen bahasanya gitu, Ibu. Iya, Hmm. gitu Pak, di absen gitu. Jadi paling tidak kan itu cukup menyita waktu kalau pecandu game online itu kan cukup Oh, menyita waktu. Karena harus mendengarkan kultumnya dulu, oh, masih harus ya, setelah ya, itu ya. sholat kan gitu. Nah Hmm. itu kan cukup menyita waktu lah. Itu kami pun bekerja sama dengan guru pendidikan agama, Pak. Gitu. Hmm. Jadi pada saat mereka sholat pun kami tidak melepas karena kan masih pada saat sholat itu kan ada imamnya. Mereka Ya. minta tanda tangan ke imamnya juga menyampaikan materinya apa saja. Dan Hmm. itu kami lakukan bukan hanya sehari 2 kali, Pak. Itu kami harapan saya bisa dilakukan sampai anak itu benar-benar memahami bahwa game online itu tidak baik. Harapan saya seperti itu. Kan, Pak. Oh, berarti strategi Ibu untuk mengatasi permasalahan serta solusi yang ingin Ibu terapkan itu minimal tadi ada sholat zuhur bersama, berjamaah bersama-sama, sehingga itu mengurangi waktu anak yang kecanduan game untuk megang HP, karena dia harus Iya, betul. di masjid mendengarkan khutbah, sehingga waktu untuk megang HP bermain game itu semakin berkurang. Karena kan Iya, betul. setelah sholat zuhur mungkin dilanjutkan dengan pembelajaran siang gitu kan anak sudah Iya. habis waktunya itu. Ya, betul. Tadi Oke. ada solusi lah Gitu. berarti lalu dari solusi yang Bu Aryani tadi sampaikan, lalu eh, kapan Bu waktu rencana ini Ibu strategi ini Ibu akan lakukan? Iya. Eh, jadi
sebenarnya setelah mereka menandatangani surat pernyataan begitu 1 dan 2 itu kan sudah bimbingan ya Pak, bimbingan oleh wali kelas, sudah bimbingan dengan jurusan dan BK, juga tim kesiswaan. Nah, tapi karena mereka itu tidak bisa, mereka masih mengabaikan bimbingan itu, menganggap itu sepele, maka kegiatan itu segera kami lakukan, kami buatkan jadwal. Jadi tidak hanya sholat duhur saja Pak. Pada saat mereka masih melanggar, kami sudah menyiapkan untuk sholat asar. Jadi meskipun pulangnya jam 3:15 dan itu ada sholat asar bersama juga, kami sudah melihat kalau misalnya anak ini tetap melakukan pelanggaran, berarti sholatnya sholat duhur dan asar. Dan kita pun sudah kesepakatan. Nah, itu akan dilakukan minggu depan, Pak. Oh, berarti tadi selain solusi di sholat duhur berjamaah, kalau ada siswa-siswi Bu Aryani yang mungkin kiranya masih ada pelanggaran, ditambah sholat asar berjamaah mungkin ini. Iya, Berarti betul, waktunya selain duhur juga asar, serta kira-kira kapan akan dilaksanakan program setelah tanda tangan tadi, mungkin kapan Ibu yang akan Ibu lakukan? Iya, ada yang sudah dilaksanakan, ada yang akan mulai minggu depan, Pak. Ya. Oh, okay. Ya mudah-mudahan sebuah efek jera ya, karena kita akan memberi sanksi, bukan sanksi sebenarnya, tapi kesepakatan bersama kita dan mereka menerima dengan senang hati. Oh, nah ini Bu, lalu apa tuh ukuran keberhasilan rencana atau strategi yang Ibu Ari ini lakukan? Jadi ada indikator keberhasilan itu apa nanti Ibu? Paling tidak Bapak Ibu guru di kelas sudah tidak mengeluh lagi dengan anak yang sudah tidak. Itu paling tidak seperti itu. Mengeluh. Jadi ya, fokusnya itu ya, ini kan karena saya kebetulan ini Pak, saya kan di kesiswaan begitu. Jadi kan anak-anak bermasalah kan masuknya ke kami membackup begitu. Dan memang harus ada tindak lanjut pada saat Bapak Ibu guru pengampu sudah fokus, tidak ada masalah lagi, sudah jauh lebih baik. Ya berarti itu anak juga sudah mempunyai semangat untuk belajar lagi. Meskipun nanti di rumah lepas dari pantauan kami ya berarti tanggung jawab orang tua ya. Tanggung jawab orang tua karena sudah di rumah. Berarti indikator salah satu keberhasilan yang tadi Ibu Aryani sampaikan adalah Bapak Ibu guru mapel lain itu tidak ada yang mengeluh bahwa anak itu kok mulai. Nah, jadi itu salah satu indikator keberhasilan. Lalu Bu Aryani, berarti selain tadi siapa saja tuh Bu, pertanyaan saja, siapa saja yang dapat membantu Bu Aryani mengatasi permasalahan serta menjaga komitmen dari pencapaian solusi yang ingin diraih oleh Bu Aryani, Bu? Siapa saja yang dapat membantu? Mungkin. Iya, yang membantu jelas teman-teman satu tim di kesiswaan dan BK. Oh, ada timnya berarti. Kemudian ya, dan kemudian teman-teman jurusan, yaitu ketua jurusan juga ikut memantau, dan juga guru-guru produktif ya, terutama karena memang anak-anak di SMK itu kan ada 3 jurusan, yang paling banyak masuk adalah pelajaran produktif. Nah itu tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak produktif anak-anak itu memang lebih takut dengan guru-guru produktifnya. Berarti beliau guru itu ya yang mendampingi anak-anak siswa setiap harinya. Iya, setiap harinya itu. Cuman memang perlu konsisten ya Pak. Jadi itu tadi memang saya sendiri dengan tim membuat daftar. Makanya setiap anak melakukan pembelajaran itu juga begitu datang sudah ambil datanya di BK. Nanti pembelajaran anak-anak yang bermasalah itu nanti tanda tangan guru yang mengampu bahwa anak ini tidak ada masalah. Di akhir pembelajaran mereka menyerahkan data ke saya. Pada saat kalau untuk yang sudah dilakukan untuk sholatnya itu mereka pada saat sholat zuhur ambilnya di meja saya. Tapi yang belum itu pun juga saya sampaikan bahwa nanti sudah ada di meja saya, tinggal cari nama kamu. Jadi sudah ada listnya Pak itu.
agak ribet tapi ya Pak ya. Ya, memang itu strategi dan solusi dari yang Ibu Aryani ingin sampaikan. Jadi dari itu kan ada siapa yang membantu. Memang agak bertahap, tapi tadi yang Bu Aryani sampaikan ada indikator keberhasilan. Semoga Bapak Ibu guru mapel lain ya Bu tidak mengeluh lah. Jadi tadi telah diuraikan oleh Bu Aryani dari awal sampai akhir ini, dari awal ada permasalahan siswa yang kecanduan game online, lalu dari situ ada solusinya dari Bu Aryani dengan sholat zuhur bersama, sampai mungkin bahkan sampai sholat asar bersama-sama untuk mengurangi jam untuk bermain game online. Lalu jadi pihak-pihak yang membantu Bu Aryani, ada tim kesiswaan ya Bu, tadi ada tim kesiswaan, lalu ada guru BK sama pengawasan dari guru-guru jurusan produktif. Berarti itu yang bisa kita simpulkan dalam pertemuan kali ini ya Bu. Jadi Bu Aryani sudah dapat solusi dari permasalahan yang Bu Aryani. Lalu tindak lanjutnya Bu Aryani dari percakapan ini, apa yang akan tidak lanjut, apa yang Bu Aryani langsung lakukan setelah selesai kita percakapan ini? Ya, yang jelas apa yang belum saya lakukan baru dalam angan-angan saya akan saya jabarkan dulu untuk kegiatan anak dengan permasalahan yang ada muncul. Anaknya namanya siapa, saya florkan dulu Pak di grup, begitu di grup pembinaan anak-anak bermasalah. Kemudian kita yang bertugas siapa nanti yang mendampingi, nanti saya membuat reng-rengannya yang kemudian saya serahkan kepada bagian sekretaris untuk diperbanyak. Jadi sebagai checklist ya Bu tadi, checklist untuk ada perubahan sikap anak atau belum. Terima kasih Bu Aryani. Jadi percakapan kita itu sudah ada titik temu dan tujuannya, solusinya dari Bu Aryani. Jadi Bu Aryani tadi sudah menguraikan bahwa secepatnya tadi angan-angan lalu dibuat indikator checklist agar siswa sudah dapat mengurangi kecanduan online, dan nanti hasilnya adalah dari permasalahan Bu Aryani, Bapak Ibu guru mapel dapat tidak mengeluh lagi ya Bu. Tidak ada keluhan tentang siswa-siswa lebih fokus game, kecanduan game online, dan lebih fokus lagi untuk pembelajaran di setiap Bapak Ibu guru mapel. Bu Aryani, mungkin Bu Aryani mau ada yang ditanyakan lagi dalam pertemuan kita ini, Bu Aryani? Kayaknya sudah deh Pak, pelong saya jadi keingat, sudah pernah saya lakukan dan harus saya terus continue saya lakukan ini Pak. Betul ya, terima kasih Bu Aryani. Dan itu tidak mungkin kalau masih ada kendala lagi Bu Aryani mungkin kedepannya bisa menemui saya lagi, nanti bisa mencari solusi-solusi dari permasalahan yang masih sama tentang kecanduan game online ini, karena ini tetap nggak bisa dipungkiri Bu, dari tingkat Bu Aryani SMA bahwa dari tingkat TK mungkin malah sudah ada Bu yang game online, dari TK, SD, SMP, SMA itu sudah bahasanya sudah kronis penyakit ini. Baik, mungkin saya cukup kasihkan ya Bu, karena sudah solusi. Jika Bu Aryani bisa menindaklanjuti dan semoga tujuannya berhasil. Kalaupun tidak berhasil, Bu Aryani bisa kita mengagendakan pertemuan lagi Bu, bisa mencari solusi dari permasalahan Bu Aryani. Iya Pak. Terima kasih Bu Aryani atas waktunya. Pak Wahyu. Sama-sama. Saya yang terima kasih atas waktunya Pak Wahyu. Iya Bu Aryani, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Aryani. Ya, alhamdulillah Pak Wahyu, coachingnya sudah terlaksana dengan baik. Iya Bu, ini belajar ini Bu, jadi coaching ini. Jadi coach. Baik. Okay. Nah,
setelah tadi jenengan melakukan coaching, nah sekarang saya mau bertanya ini Pak kepada Ya. Pak Wahyu. Nah, tadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Nah, kira-kira seperti apa alurnya begitu bisa dijelaskan mungkin Pak Wahyu? Tadi mencoba dalam coaching mencoba menggunakan alur cerita, Bu. Jadi dari awal menyampaikan tujuan, lalu identifikasi, lalu ada mencari rencana aksi dan tanggung jawab sehingga Bu Koci dapat dapat menyimpulkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dialami dan menindaklanjuti dari solusi tersebut, Bu ini. Iya, baik. Kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaiannya Pak Wahyu yang sudah disampaikan di awal tadi ya? Apakah itu sudah tercapai sesuai yang diinginkan? Yes, tadi kan ada mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira bagaimana itu Pak pelaksanaannya? Apakah sudah sesuai? Menurut dari ini pengamatan saya, pandangan saya nih ya Bu, karena dari saya sehingga alur kemampuan dari coaching yaitu yang pertama yaitu tadi ada kehadiran penuh, lalu ada mendampingi aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot sudah saya coba sampaikan uraikan sehingga salah satu indikatornya itu Bu Aryani sebagai coaches telah menemukan solusinya Bu dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan sehingga Bu Aryani dapat menindaklanjuti dari hasil coaching tadi dari pertanyaan tadi menggali solusi-solusinya lalu Bu Aryani membuat strategi sampai menindaklanjuti dengan dibantu oleh rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain dalam mengatasi permasalahannya. Gitu, okay. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Dan tadi selama Pak Wahyu melakukan proses coaching, saya juga melihat dan mencatat bahwasannya coaching yang Pak Wahyu laksanakan tadi memang betul sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Jadi dimulai dengan menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian membuat rancangan aksi dan sampai ke tahap tanggung jawab. Saya sudah melihat itu sehingga tadi sudah sebagai coach juga sudah menemukan solusi untuk permasalahannya dan sudah mau menerapkannya di sekolah begitu ya. Iya, Bu. Kemudian yang saya lihat juga Pak Wahyu juga sudah menerapkan prinsip coaching, salah satunya kemitraan ya. Tadi sudah santai begitu, kemudian membangun komunikasi yang aktif juga dengan Puji, kemudian melakukan proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Jadi Pak Wahyu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya, sehingga memancing untuk apa si Koji bisa menggali sendiri solusi-solusi yang ingin dia lakukan begitu, solusi-solusi untuk memecahkan masalah yang dialami begitu untuk pengamatan saya. Nah, jadi begini untuk yang terakhir Pak Wahyu. Kompetensi apa lagi yang nanti jenengan ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Tadi ya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi masih tetap sama Bu, jadi mengembangkan kompetensi coaching dengan alur tirta, lalu lebih mendalam Bu, jadi lebih mendalam tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coach yang dapat bisa menggali solusi dari coach yang mempunyai permasalahan itu. Ini. Oh iya, baik. Jadi Pak Wahyu ingin mendalami lagi begitu untuk
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Pak. Kita sama-sama Ya. belajar lagi begitu ya Iya, Pak Wahyu iya ya. Bu ini sama-sama ini. Baik, terima kasih Iya. sekali. Saya Oke. juga banyak belajar dari proses coaching hari ini. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Begitu Pak, Ya, saya ya Bu. akhiri. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.